Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Selioni, NIM 858204073. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peran penting filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan sebagaimana yang menjadi pokok bahasan dalam tugas proyek ini. Secara mendasar, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling menguatkan satu sama lain untuk membangun sistem pendidikan yang kokoh, bermakna, dan berkualitas. Pertama, filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan yang mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dari segi eksistensi, filsafat ilmu memberikan landasan pemikiran yang jelas agar ilmu pendidikan diakui sebagai bidang keilmuan yang sah dan memiliki identitas sendiri, bukan sekedar kumpulan praktik belaka. Dari segi keilmiahan, filsafat ilmu mendapatkan standar bagaimana cara memperoleh pengetahuan pendidikan, metode apa yang sah digunakan, dan bagaimana memverifikasi kebenaran teori atau temuan dalam pendidikan. Hal ini menjaga agar ilmu pendidikan tetap logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari segi nilai, filsafat ilmu menjadi penentu arah tujuan apa yang ingin dicapai, nilai-nilai apa yang harus dijunjung, dan manfaat apa yang sebenarnya diberikan oleh pendidik bagi mahasiswa dan masyarakat. Hubungan ini juga berjalan sebaliknya. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Pendidikan adalah tempat penerapan dan pengujian nyata dari gagasan-gagasan filsafat. Melalui praktik pendidikan, konsep-konsep teori dan prinsip filsafat diuji, keberlakuannya disempurnakan, bahkan melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang menentang untuk dijawab secara mendalam. Masalah-masalah nyata dalam dunia pendidikan menjadi bahan refleksi yang kaya, sehingga mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang, menyesuaikan diri dan melengkapi wawasan keilmuannya sesuai kebutuhan zaman. Selanjutnya, filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis yang tajam dalam membedah berbagai persoalan pendidikan yang dilihat dari 3 dimensi utama. 1. Ontologi menjawab apa hakikat pendidikan, apa hakikat peserta didik, dan apa hakikat pengetahuan yang harus diajarkan. Ini membantu kita memahami esensi dari segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Epistemologi menjawab bagaimana cara memperoleh, menyusun, dan menyampaikan pengetahuan pendidikan yang benar dan tidak dipertanggungjawabkan. Ini menuntun kita memilih metode pendekatan dan cara berpikir yang tepat dalam proses pendidikan. 3. Aksiologi menjawab untuk apa pendidikan dilakukan, apa nilai, tujuan, dan manfaatnya yang ingin dicapai. Ini menjamin bahwa pendidikan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga baik secara moral dan bermanfaat bagi kehidupan.
Ketiga aspek ini memungkinkan kita membedah masalah pendidikan secara mendalam, menyeluruh, dan tidak hanya melihat gejala luarnya saja. Sebagai gambaran nyata, penerapan filsafat ilmu dapat kita temukan dalam berbagai aspek praktik pendidikan, antara lain dalam menyusun kurikulum. Kita menentukan materi ajar berdasarkan pertimbangan ontologi tentang pengetahuan yang penting dikuasai, serta aksiologi tentang nilai apa yang ingin ditanamkan kepada siswa. Dalam proses pembelajaran, guru memilih metode mengajar yang sesuai dengan hakikat siswa sebagai makhluk yang berpikir dan berkembang, serta menggunakan cara yang sistematis dan logis agar pengetahuan dapat diterima dengan baik. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah atau lambang pendidik merumuskan aturan atau kebijakan berdasarkan tujuan dan nilai luhur yang ingin dicapai, bukan hanya didasarkan pada keinginan sesaat atau keuntungan semata. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa filsafat ilmu adalah fondasi, pedoman, dan alat analisis utama yang menjadikan ilmu pendidikan kuat, jelas arahnya, dan tetap berpegang pada nilai kebenaran serta kebaikan. Sebaliknya, perkembangan ilmu pendidikan yang baik juga menjadi pendorong utama bagi kemajuan dan pengayaan wawasan dalam filsafat ilmu itu sendiri. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.